Konseli adalah seorang mahasiswi semester 4. Ia mengalami masalah kurang percaya diri dan selalu gugup saat berbicara di depan umum dan saat presentasi di depan kelasnya. Dalam kasus ini, konselor menggunakan pendekatan realita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Pagi Pak. Alhamdulillah. Baik. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua pada hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan ini, dalam kegiatan kita mulai berdoa agar semua kegiatan yang dilakukan mendapatkan pelajaran yang bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Amin. Oh iya, sebelumnya di sini teman-teman sudah saling kenal belum nih? Oke, kalau begitu agar saling mengenal, bagaimana kalau kita mengenalkan dulu masing-masing? Oke ya, sebelumnya perkenalkan saya Natalia Punyasari, biasa di Okta, sekarang di dari Bali ya. Halo teman-teman, saya dari Halo Bu Ini. Halo semua, saya dari Halo Bima. Hai semua, saya dari Hai, saya Cynthia. Halo Cynthia. Nama saya Sari, salam kenal semuanya. Salam kenal Sari. Oke, ini karena kita sudah saling mengenal, saya mau nanya ini, ada yang mau tahu nggak kalau yang saya bilang di sini? Untuk lakukan konseling, Pak. Nah, benar sekali ini kita akan melakukan konseling rokok. Ada yang tahu nggak yang namanya konseling rokok? Oke, konseling rokok adalah suatu bentuk layanan atau bantuan oleh seorang konselor kepada individu yang membutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang sudah dihadapi dan yang dilaksanakan dalam situasi rokok dengan melibatkan fungsi saling mempercayai, saling pelatihan, saling menerima dan saling mendukung. Nah, di dalam konseling ini juga terdapat asas yang harus kita taati, diantaranya adalah asas kerahasiaan, di mana saya sebagai pembuat dan teman-teman sebagai anggota kelompok harus merahasiakan segala permasalahan yang akan kita bahas pada hari ini. Kemudian asas kesukarelaan dan keterbukaan di mana kita secara terbuka dan secara rela menyampaikan permasalahan yang saat ini dihadapi, apakah bisa teman-teman bisa dilakukan. Sebelum kita lanjut ke kegiatannya, gimana kalau kita ini dulu? Itu enggak? Oke, kita akan main kipas, kapas, lampu. Kapas, lampu. Kalau kapas yang mana? Aku salah. Nah, setelah kita melakukan ini dipanggil perasaan kalian. Selalu nah, ada yang tahu nggak ini penggunaan seperti ini? Untuk melalui komunitas kita, untuk mencairkan suasana apa? Yang seperti saya harapkan, setelah kita memainkan dengan lagi, kalian bisa semangat, fokus, tetap konsentrasi dan secara aktif serta terbuka mengikuti kegiatan kita ini. Kalau begitu, tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai konseling rokok. Jadi apakah teman-teman sudah siap untuk melakukan kegiatan kita lagi selanjutnya? Siap. Oke, kalau begitu kita akan memasuki kegiatan yang masing-masing dari kalian menyampaikan masalah yang kalian alami saat ini, dan nanti akan kita sepakati masalah siapnya yang lebih dahulu kita bahas, di mana hal ini benar-benar harus diselesaikan dengan segera dan bisa dimulai. Bisa. Kalau begitu siapa nih yang menyampaikan masalahnya terlebih dahulu? Silakan, silakan. Dari
Saya mengangkat peluang saya jadi berinteraksi dan bersosialisasi dengan mahasiswa mahasiswa. Oke, apa memahami apa yang kita rasakan? Kita masih dalam tahap beradaptasi dengan lingkungan baru. Kita mengetahui maupun berinteraksi bersama teman yang baru. Lalu siapa lagi yang ingin mengungkapkan masalahnya? Saya kan yang ini. Kalau saya itu seperti masa dulu kita berbuka di dalam pengalaman. Saya memiliki masalah kurang percaya diri dan selalu memberi saat berbicara di depan umum. Saat presentasi di depan kelas dan di hadapan teman-teman. Oke, jadi masalah kami seperti ini ya. Jadi satu lagi saya kurang yakin dengan kemampuan komunikasi. Sehingga saya sering waktu di ruang mulai aku berapa. Ya, kalau di sini aku mencoba. Kalau saya suka lama kalau suka bangunnya ada lagi yang belum menyampaikan masalahnya sudah ada semua baiklah semua saya menyampaikan masalahnya ya. Jadi dari masalah-masalah yang sudah disampaikan teman-teman, masalah siapa yang benar-benar harus kita selesaikan terlebih dahulu. Masalah saya Pak. Baiklah, jadi Hendy dan juga ini masalah dibahas kali ini. Namun kali ini kita akan membahas satu masalah yang baru. Jadi teman-teman siapa yang sebelum kita akan membahas masalah ini? Baik, 3 orang sebelum kita membahas masalah ini dulu. Bagaimana dengan yang baiklah, kalau begitu kita akan membahas permasalahan yang dialami oleh Budi yang mana dia rata-rata setuju bahwa dia memiliki permasalahan yang percaya diri dan selalu hadir saat berbicara di depan umum, terutama saat presentasi di depan kelas. Jadi sebenarnya permasalahan yang saya hadapi yaitu saya selalu mengalami duduk dari mana apabila sudah berbicara atau presentasi di depan kelas. Karena hal itu saya menjadi tidak percaya diri ketika dosen menyuruh saya berbicara di depan kelas. Hal itu mengganggu pikiran saya sejak awal masa SMP hingga sekarang. Karena duduk dan seperti itu tidak enak ketika saya presentasi di depan kelas. Terima kasih Bu karena sudah mau mengatakan masalahnya dari sekarang. Anggota kelompok yang lain silakan memberi tanggapan berdasarkan pertanyaan atau masukan. Yang bilang yang saya katakan, tapi saya semangat berdekat teori dan sangat tidak percaya diri dengan materi yang akan saya sampaikan. Saya mungkin ada yang mulai seperti dan berbagai informasi itu enggak. Kalau begitu sih, kalau teman-teman tidak aja saya kalau merasa percaya diri. Sebenarnya apa sih yang membuat kamu tidak ditemukan untuk sekolah? Yaitu saya tidak bisa memberikan tanggapan takut dan juga saat menjawab pertanyaan dan takut ditertawakan teman-teman sekolah. Oh, jadi karena itu ya kamu masuk ke rumah ini. Ya saya. Oke, tadi bilang bahwa merasa cemas dan grogi pada saat presentasi di luar kelas. Tapi mengapa saat berbicara di luar kelas itu biasa-biasa saja? Memang seperti itu karena di saat presentasi saya merasa biasa-biasa saja. Tetapi saat presentasi saya selalu merasa terbuka seperti itu Pak. Baiklah, kita mengerti apa yang dirasakan. Yang terlihat adalah pada keseharian ini memang begitu saja, tetapi pada saat itu memang mengambil kehidupan yang luar biasa ya. Dari hal ini apa yang kamu inginkan? Saya sih ingin seperti teman-teman yang paling bisa percaya diri di depan kelas. Lalu apa yang kamu coba lakukan sebelum ini untuk bisa meningkatkan saya sendiri di luar kelas? Saya mencoba untuk memakai materi dan berlatih konsentrasi agar bisa menunjukkan rasa percaya diri saya. Apakah kamu sudah melakukannya secara maksimal? Sudah aku untuk berlatih konsentrasi
masih tidak saya lakukan karena saya merasa takut berlepas kalau mau berbicara di depan orang banyak. Jadi kamu berpikir bahwa kamu bisa, tapi kamu belum melaksanakannya. Itu dia Pak. Gitu. Lalu apakah yang kamu lakukan seperti membuahkan hasil yang cukup efektif? Tidak Pak, tidak membuahkan hasil. Saya masih tetap duduk dan tidak percaya diri walaupun sudah berusaha untuk memperbaiki. Bagaimana kamu bisa meninggalkan rasa percaya dirimu kalau kamu saja belum maksimal dalam menggunakan? Benar-benar sih, tapi ya itu setiap kali saya mau berlatih, saya ragu apakah ini akan tidak berhasil. Iya, seharusnya kamu untuk mencoba dan nanti jadi ada kejadian atau menjadi percaya diri. Walaupun kamu menguasai materi namun tidak percaya diri, ya akan sama saja. Masalah kamu nggak akan selesai kalau kayak gitu. Ya sih, ternyata memang selama ini usaha memang belum maksimal, belum meningkatkan kepercayaan diriku. Nah, baiklah, jadi sekarang kamu menyadari bahwa usaha yang kamu lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri belum maksimal. Sekarang kamu yang merencanakan untuk meningkatkan kepercayaan diri tapi lebih luas. Saya akan lebih rutin lagi berarti kemampuan bicara saya Pak. Dan juga pelaksanaan materi adalah presentasi di depan kelas bisa lancar dan tidak terjadi. Dan saya juga dengan kesempatan mungkin kalau bisa latihan presentasi dan begitu maka seperti dirimu akan muncul sehingga pada saat presentasi kamu tidak merasa berbeda dengan orang lain. Wah, ternyata gitu ya. Tapi aku belum pernah nyoba sih latihan di depan itu. Coba deh, pasti sangat membantu dan merasa deg-degan ketika kamu presentasi di depan kelas karena kamu sudah terbiasa latihan. Wah, bagus sekali saran dari teman-teman. Kalau kita sama seperti yang kita diberikan oleh teman-teman sekarang, maka ingin kami menuliskan rencana yang akan mengembangkan meningkatkan rasa percaya diri ketika kamu diberikan kelas. Baiklah, insya Allah, ya Kak. Saya akan menjalankan rencana-rencana yang sudah saya susun dengan teman-teman. Semangat dan berusaha menjawab. Baiklah, kakak yakin kamu bisa melaksanakan semua yang kamu rencanakan. Namun teman-teman, bantu kakak ya memantau setiap progres yang ingin dicapai. Apabila di depan kami menentunya, teman-teman tetap untuk mengingatkannya. Siap dan nah, baiklah, kita sudah membahas permasalahan yaitu kalau diri apakah ada yang ingin ditanyakan bagi teman-teman. Juga cukup. Baiklah, kalau begitu dan sekarang bagaimana perasaannya setelah kita membahas masalah penyakit ini? Saya merasa lega dan lebih tercerahkan dalam memecahkan masalah yang selama ini saya hadapi. Alhamdulillah. Nah, sekarang adakah yang menginginkan dari kegiatan yang telah kita lakukan ini? Saya jadi karena yang sudah terdapat permasalahan saya, kesimpulan saya harus lebih maksimal dari dalam berlatih berbicara dan praktik agar lebih percaya diri saat tampil di depan kelas. Selain itu, saya tidak lagi bersungguh-sungguh dan berkomitmen untuk melakukan usaha yang telah saya buat dengan bersemangat dan merasa berjalan agar saya bisa dapat meningkatkan kepercayaan diri untuk tampil di depan orang lain dan terutama saat presentasi di kelas. Bagus sekali ini adakah teman-teman yang lain adakah yang ingin menyampaikan pesan dan pesan setelah mengikuti kegiatan hari ini? Saya merasa bermotivasi kegiatan mendengarkan lagi bisa berbagi ide dengan teman-teman. Saya juga Kak, saya merasa senang Kak, teman-teman bisa saling membantu untuk mencari solusi bersama atas masalah yang dihadapi oleh teman-teman. Bagus, sepertinya teman-teman sudah bisa mengambil makna dari teman hal ini ya. Baik, teman-teman juga lakukan kegiatan yang menjadi pokok pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi aktif kalian di jawab ini. Semoga apa yang dibahas pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Pengungkapan dari kesempatan hari ini amal terbaiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk melihat dengan kegiatan masing-masing. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.